Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kita kali ini kita akan mencoba membawa sebuah masalah yang akan kita coba pecahkan, yaitu terkait pemecahan masalah kesulitan membaca teks. Ya, Eh, kesulitan membaca kalau dilihat dari latar belakangnya itu saya ambil kutipan dari Sir Jim Rose pada tahun 2009, yaitu an independent report of the Secretary of the State yang mengistilahkan adalah kesulitan belajar membaca dengan istilah disleksia. Ya, ini diadaptasi dari site di bawah ini. Ya. Kemudian dalam poin ini diistilahkan disleksia itu poor of reading competencies, yaitu lemahnya kompetensi membaca. Ya, untuk proses membaca dan merupakan masalah yang paling mendasar. Yang pertama, proses membaca adalah sebuah tantangan bagi pembelajar karena proses ini sangat kompleks. Kesulitan dalam proses membaca itu sangat luas, sehingga kita akan coba menemukan dua jenis proses membaca. Yang pertama adalah reading aloud, ya, yang kedua reading comprehension. Yang paling mendasar adalah proses membaca untuk melafalkan bacaan tersebut sebelum proses membaca pemahaman. Ya, kita akan mulai dari identifikasi masalah kenapa terjadi kesulitan dalam membaca teks. Yang pertama, kita lihat dari kesulitan daripada punctuation, ya, yaitu rendahnya keperhatian pada tanda baca seperti koma, titik dalam sebuah teks. Yang kedua adalah lexical mastery atau rendahnya pengetahuan pada pelafalan kata dan kelompok kata dalam sebuah kalimat. Catatan pelafalan kata bahasa Inggris, bahasa Indonesia juga memang di sini ada perbedaan, ya. Sehingga setelah itu proses membaca teks bahasa Indonesia akan kita coba sedikit paparkan di sini. Yang pertama, proses membaca teks bahasa Indonesia. Contoh pada teks berikut, misalkan ada kegiatan literasi merupakan salah satu aktivitas penting dalam kehidupan. Nah, di sini ada sebuah contoh kalimat kalau dilafalkan, ya, dalam kasus yang terjadi seperti kegiatan literasi merupakan salah satu aktivitas kemudian penting dalam uh, kehidupan, misalkan. Nah, ini agak berhenti dulu di sini setelah dalam itu. Berarti di sini ada kesulitan dalam pelafalannya. Kemudian solusi yang dicoba untuk dipecahkan adalah melalui pendekatan leksikal atau kata demi kata. Jadi kita coba dulu dalam kata per kata, kegiatan literasi merupakan salah satu aktivitas penting dalam kehidupan. Nah, solusi ini dilakukan salah satu bentuknya untuk penguasaan mulai dari bunyi atau pelafalan leksikal kata yang satu untuk penguasaan pelafalan leksikal yang lainnya. Nah, kalau di bahasa Inggris, ada sebuah contoh nih. A long time ago, in a small village near the beach in the West Sumatra, a woman and her son lived. They were Maling Kundang and her mother. Kasus yang terjadi biasanya berat bagi siswa di sini dari tulisannya atau kita sebut dengan spelling. Kata bahasa Inggris berbeda dengan bunyi. Nah, sehingga di sini ada berbeda dalam bahasa Indonesia juga. Misalnya pada kata time ago, dilafalkan sesuai tulisan adalah time ago. Kemudian kasus selanjutnya itu tanda baca atau kita sebut punctuation. Yang terjadi tanda baca itu menjadi bagian daripada teks itu sendiri, sehingga proses membaca a long time ago in the small village dilaparkan a long time ago in small village. Pelaparan tanpa koma berhenti sebentar dengan intonasi naik. Nah, solusi permasalahan dari membaca teks bahasa Inggris itu salah satunya dicobakan melalui pendekatan leksikal atau kata demi kata. Misalnya, a long time ago in a small village near the beach in West Sumatra. Solusi ini dilakukan salah satunya untuk penguasaan mulai dari bunyi atau pelafalan leksikal kata yang satu untuk penguasaan pelafalan leksikal yang lainnya, termasuk harapan adanya perhatian atau improvement pada tanda baca punctuation. Demikian paparan untuk permasalahan membaca teks yang kaitannya dengan permasalahan yang dihadapi oleh peserta didik kita. Terima kasih.